Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis saat. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang membuka hati dengan cahayanya dan menutup hati dengan kehendaknya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bersih hatinya, yang dari lisannya keluar kebenaran dan dari hatinya memancar ma'rifah. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan mengkaji rahasia cahaya hati. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, la yu'lamu qadru anwaril qulub wal asrar illa fi ghaibil malakut kama la tadhhar anwarus sama illa fi syahadatil mulki. Kadar cahaya hati dan rahasia-rahasia hati itu tidak dikenal di alam ini kecuali dikenalnya di alam malakut, di malakut yang gaib. Nanti dijelaskan. Sebagaimana cahaya langit itu tidak tampak kecuali hanya tampak di alam nyata, alam dunia ini. Kita sering keliru mengukur cahaya, menilai siapa yang dekat dengan Allah. Seringkali kita keliru. Kita mengira yang banyak bicara itu paling paham agama, yang banyak posting ayat dan hadis seolah-olah kita kira sama dengan bahwa dia memahami agama. Yang sering tampil dikira paling bercahaya, yang viral disamakan dengan paling berharga dia di sisi Allah. Itu tidak demikian. Kenapa? Karena kata Al-Hikam bahwa cahaya hati itu tidak tampak di dunia ini. Justru yang paling terang di sisi Allah seringkali tidak terlihat di mata manusia. Orang terang di sisi Allah, tapi seringkali tidak terlihat di mata manusia. Kenapa? Karena cahaya hati itu bukan milik dunia, tapi milik alam malakut. Apa itu alam malakut? Dalam tasawuf itu ada 3 lapisan. Pertama, mulki, alam fisik yang terlihat. Jadi yang kelihatan
itu disebut alam mulk atau alam syahadah, alam hissi. Yang kedua, malakut. Ini alam batin gaib yang dirasakan, tidak terlihat tapi dirasakan. Yang ketiga, jabarut, alam ketuhanan, sumber segala sesuatu. Nah, cahaya hati itu ada di wilayah alam malakut, bukan di alam dunia ini. Maksudnya bukan di alam yang kelihatan, tapi di alam malakut gaib. Sering kita dengar, wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang nampak, yang kelihatan. Makanya manusia tidak bisa melihat cahaya hati itu. Karena cahaya hati itu wilayahnya bukan pada sesuatu yang terlihat, tapi dia di alam batin gaib. Pertanyaannya, ketika berada di alam malakut, cahaya hati itu, maka ini tidak bisa diposting, tidak bisa difoto, tidak bisa diukur dengan banyaknya follower di zaman digital ini. Tidak bisa diukur semuanya itu. Kenapa tidak bisa diukur semuanya itu? Karena memang ini ada di alam malakut. Sehingga boleh jadi kita melihat orang yang salatnya biasa saja kelihatannya. Dia tidak viral, tidak dianggap, tapi di langit namanya sering disebut-sebut malaikat. Sering disebut-sebut oleh malaikat. Karena dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa cahaya itu disembunyikan? Allah menyembunyikan cahaya hati itu karena 3 alasan di antaranya. Pertama, agar manusia ini tidak ria. Sebab kalau cahaya hati itu kelihatan, maka semua manusia itu ingin dipuji. Ibadah jadi pamer, makanya Allah tutup. Agar apa? Agar yang ibadah dia betul-betul karena Allah, bukan karena manusia. Ini rahasia disembunyikan. Karena justru orang yang betul-betul kenal Allah itu dia tidak butuh pengakuan manusia. Karena sudah merasa cukup dengan Allah. Ini alasan pertama. Jadi kenapa cahaya hati itu disembunyikan? Agar manusia tidak ria. Yang kedua, agar manusia belajar husnuzon, baik sangka. Kita tidak tahu siapa wali Allah. Bisa jadi tukang becak, pedagang kecil, orang yang kita anggap biasa, tetapi hatinya lebih dekat daripada kita. Lebih dekat kepada Allah daripada
kita. Sehingga kita baik sangka kepada semua orang. Tidak berburuk sangka. Yang ketiga, agar yang ikhlas itu tetap menyembunyikan. Dia tersembunyi. Karena orang yang ikhlas itu hanya mencukupkan diri kepada Allah. Tidak butuh pengakuan manusia. Ini di antara rahasia kenapa cahaya hati itu disembunyikan. Syekh Ibnu Athaillah mengumpamakan dengan cahaya langit. Cahaya langit itu tidak tampak kecuali di alam dunia ini. Mari kita bayangkan cahaya bintang. Terlihat kecil, bahkan kadang redup. Padahal sebenarnya ukurannya jauh lebih besar dari bumi. Artinya apa? Yang terlihat kecil belum tentu kecil. Yang terlihat redup belum tentu lemah. Begitu juga manusia. Sehingga orang tidak lihat, oh kecil, tukang beca, pedagang kecil. Orang itu nggak dikenal. Nah, bahaya kita itu menilai dari luar. Hari ini kita hidup di zaman branding, apalagi pencitraan, tampilan luar. Semuanya seakan-akan serba dalam tanda petik kelihatan. Maka jangan heran orang bisa menganggap bahwa yang berpakaian religius, bicara agama, posting ayat dan hadis, padahal boleh jadi hatinya belum bercahaya. Tapi karena orang menilai dari luar, seakan-akan tiap hari dia posting ayat dan hadis terus. Luar biasa. Dan bisa jadi ada orang yang memang dia tidak terkenal, tidak viral, tidak dianggap. Tapi ternyata dalam hatinya ada cahaya yang menerangi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian itu seperti apa sih? Kalau memang tidak diketahui tanda-tanda hati yang bercahaya itu seperti apa? Karena tidak diketahui, kita menilai diri sendiri saja. Yang pertama, hatinya tenang dengan Allah. Dia tenang bukan karena dunia, tapi dia merasa cukup dengan Allah. Ketika kaya, dia bersyukur, tenang dengan Allah. Ketika bangkrut, hatinya bersabar. Ini tanda hati yang bercahaya. Dan itu butuh dilatih. Taroki agar kita naik. Ada mujahadatun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Karena tidak simsalabim untuk bisa naik gitu. Kita butuh perjuangan. Seperti yang Imam Al-Ghazali nyatakan minggu kemarin.
Betapa orang sabar mengobati penyakit fisiknya sampai sekian hari dirawat. Sabar dia. Tapi kenapa ingin membersihkan hati itu dia tidak sabar? Padahal orang punya penyakit fisik habis ketika kematian datang. Hilang itu. Apa orang yang korengan nanti di akhirat korengan? Tidak. Orang kalau di surga nanti sudah diberi muda lagi. Sehingga ada nenek-nenek datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Enggak, nenek-nenek enggak masuk surga, nangis. Karena di surga enggak ada nenek-nenek itu merusak pemandangan. Yang ada itu adalah muda, awet muda semua. Karena surga itu jannatun naim yang penuh dengan kenikmatan. Kalau ada nenek-nenek enggak nikmat mandangnya. Jadi orang yang korengan, yang punya penyakit fisik habis, selesai dengan kematian. Tapi orang punya penyakit hati, kalau dia belum mohon ampun pada Allah, belum menghilangkan penyakit hatinya, akan berlanjut di alam barzah, alam akhirat perhitungannya. Bahasa Imam Al-Ghazali, orang mendapatkan yang halal akan dihisab, orang yang melakukan haram akan diazab, orang yang melakukan yang syubhat maka dia akan dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, tanda hati yang bercahaya itu tenang dengan Allah. Yang kedua, tidak silau dengan dunia. Karena orang yang hatinya bercahaya tidak ada hubungan dengan harta ada dan tidaknya. Bisa jadi dia punya dunia harta yang banyak, tapi tidak pernah masuk ke hatinya. Abdurrahman bin Auf, orang terkaya, sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Hartanya itu membludak, tidak terhitung-tung itu. Tapi dia dijamin masuk surga. Karena hartanya tidak masuk ke hatinya. Tidak silau dengan dunia ini. Ini ciri orang yang hatinya bercahaya, yang kedua. Yang ketiga, dia mudah tunduk dan menangis. Ketika mendengar ayat-ayat Allah, hatinya bergetar. Ini namanya orang hati yang sudah tercerahkan. Karena ketika mendengar ayat-ayat Allah, sesungguhnya yang dia ingat adalah Allah sedang menyapa dia. Allah sedang berbicara dengan dia. Makanya hatinya bergetar. Manakala ada ayat-ayat azab, hatinya bergetar. Dia ingat akan dosanya. Ketika mendengar ayat-ayat rahmat, dia berharap agar Allah memasukkan ke dalam rahmat-Nya. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, dia tidak meremehkan amal-amal kecil. Sedekah, senyum, tapi jangan banyak senyumnya ya. Sedekahnya tidak, apalagi Masjid Al-Hikmah akan renovasi masjid. Apa itu senyum aja, enggak selesai dengan senyum masjid ini. Insya Allah dengan rahmat Allah yang menyinari hati, terutama warga Nuansa Majasem,
maka dia akan memberikan sedekah. Nanti bisa diposting, dikirim Pak Dodi rekeningnya di Cahaya Hati. Nanti insya Allah Majelis Cahaya Hati akan transfer. Amin. Ini ciri ya, tanda-tanda hati yang bercahaya. Ini kritik untuk kita. Kita selama ini, saya, bapak-bapak hadirin, lebih memperhatikan penampilan luar daripada memperbaiki hati kita. Lebih takut kalau tidak dinilai manusia daripada dinilai dengan Allah. Padahal Allah menilai itu bukan di dunia, tapi kemudian di alam malakut. Tapi banyak orang ketakutan, takut diabaikan, takut disingkirkan oleh manusia. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka itu takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Ini kritik untuk diri kita. Padahal Allah lah yang menilai kita di alam malakut dengan hati yang bersih. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat bentukmu, jasadmu, jasmanimu, tapi Allah melihat hati dan amal. Sehingga yang kita perbaiki adalah hati kita, agar kita ini betul-betul tampil dengan hati yang bersih. Sering orang terlihat nyentrik di luar, tapi ternyata di dalamnya bahaya itu ya. Bagaimana cara menyalakan cahaya hati? Zikir kepada Allah, zikrullah dengan konsisten. Artinya meskipun sedikit, tapi istiqomah. Langgeng didawamkan zikir. Apa saja zikirnya? Saya teringat Abdullah Sahal At-Tustari, seorang waliullah. Beliau ini ponakan, ada yang menyebut ponakan Siri As-Sakoti, wali juga. Bahwa beliau bercerita sejak umur masih 11 tahun apa 3 tahunan gitu. Pamannya itu ngasih zikir yang harus diucapkan meskipun secara lisan, tapi istiqomah. Pertama 3 kali, lalu 11 kali, nanti 17 kali. Apa itu zikirnya? Yang diajarkan oleh Siri As-Sakoti kepada Abdullah Sahal At-Tustari ini. Ada tafsirnya ya, tafsir At-Tustari. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Nanti bisa dipraktekkan. Cukup dengan bahasa Indonesia. Allah menyertaiku, Allah memandangku, Allah mengawasiku. Bisa pada saat mau tidur, setelah baca doa atau sebelum baca doa, rutin 3 kali,
Tapi terus menerus, nanti kalau sudah seminggu atau 2 minggu kita tambah 7 kali. Selain zikir yang lain ya, yang disyariatkan. Jadi Allah menyertaiku, Allah memandangku, Allah menyaksikan. Dan ternyata ketika dibaca dengan istiqomah zikir ini, terasa di hati Abdullah At-Tustari bahwa dia merasa selalu bersama dengan Allah, dipandang Allah, disaksikan, dilihat oleh Allah. Jadi zikir ya, yang konsisten, istiqomah. Kemudian yang kedua, cara menyalakan cahaya hati, yakni dengan menghilangkan penyakit hati. Seperti ria, hasud, ujub, karena penyakit-penyakit hati ini memadamkan cahaya hati. Ria ingin dipuji tadi, hasud, dengki, ujub, merasa bangga dengan amalnya. Orang yang lupa pada Allah atas keberhasilannya, baik keberhasilan ibadah, keberhasilan pekerjaannya, lupa sama Allah, itu pasti ujub. Karena ujub itu adalah membanggakan dirinya sendiri, melupakan bahwa dia bisa mendapatkan semuanya itu adalah semata-mata karena Allah. At-tabarri, dia melepaskan diri dari daya dan kekuatannya. Kenapa? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Jadi yang kedua itu, dia menghilangkan penyakit hati. Yang ketiga, untuk menyalakan cahaya hati itu, dia di malam hari ya mematikan dunia, diisi dengan munajat dengan Allah. Karena kata Imam Al-Ghazali, kita harus menghilangkan 4, mengisi dengan 4. Banyak tidur, banyak makan, banyak bicara, banyak bergaul. Caranya dengan apa? Kurangi makan dengan puasa, atau makan ala kadarnya secukupnya. Kurangi tidur dengan sahar, munajat dengan Allah. Kurangi bicara, as-somtu. Jadi banyak diam. Yang keempat, kurangi pergaulan dengan orang. Kenapa ini dipentingkan? Karena kita ingin bercahaya hati. Harus dilatih dulu. Jangan sampai ada pernyataan, Cooper itu kurang pergaulan. Jangan bilang begitu. Almar'u ala dini khalilih, kata Rasul, seseorang itu adalah tergantung agama sahabat karibnya. Khawatir bergaul dengan pencuri, dengan orang jahat, itu kata Rasul seperti kita berada di pandai besi. Kalau tidak terbakar, maka kemudian akan tercium bau yang anyir.
Tapi kita bergaul dengan orang soleh seperti kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Kalau kita nggak beli, nggak dikasih, paling tidak harumnya ada pada kita. Kurangi pergaulan. Jangan sampai bilang, sekarang zamannya pergaulan, Mbak. Kita harus bergaul dengan semua. Tidak. Cahaya itu butuh dibesarkan dulu. Karena di dalam Syarah Hikam ini bahwa semua manusia itu punya cahaya sejak zaman azali. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Cahaya tauhid. Tapi dengan masuk dunia banyak yang tenggelam. Kita tahan dulu cahaya itu kalau masih kecil. Nanti kalau besar, silahkan. Bahkan wajib bergaul dengan semua manusia karena dia akan memancarkan cahaya terhadap orang-orang sekitarnya. Kalau masih kecil, simbolnya jangan dibawa keluar ke gunung karena nanti akan kena angin sedikit saja padam. Tapi kalau sudah besar, silahkan bawa iring ke antar negara seperti api olimpiade. Maka itu tidak akan mati. Kalau bercahaya apa boleh banyak makan, Bang? Jadi kurang itu ya. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang yang berakhlak baik itu adalah orang beriman. Di antara ciri orang yang beriman di hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau dia tidak bisa ngomong baik, as-sabtu, diam. Jangan sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit komentar. Ini awas, hati-hati menjaga agar hati kita itu bercahaya, menyalakan cahaya. Yuk. Dengan cara kita munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, matikan dunia, HP, hubungan dengan keluarga, TV, tapi saat itu kita berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya, orang yang seperti itu tidak terasa. Rajulun dzakarallahu kholian fafadat aina. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan di hari akhirat. Dikala saat itu matahari jaraknya, ada ulama yang menyatakan hanya 1 mil, maka panasnya luar biasa. Ada orang yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai leher, sehingga dia bermandikan keringat. Kecuali 7 golongan. Di antara 7 golongan itu ada rajulun zakarallahu kholian fafadat aina. Seseorang yang zikir mengingat Allah, kholian dalam keadaan menyepi, fafadat aina, tidak terasa air matanya mengalir. Ya Allah, gini-gini amat hidup saya ini, ya Allah, ampun ya Allah. Tidak terasa dia munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini insya Allah akan mendapatkan naungan Allah, dan ini bagian daripada menyalakan cahaya hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saatnya kita ini di akhir kajian ini
Mari kita perbaiki hati kita. Boleh jadi kita tidak viral, kita tidak dianggap. Tapi yang penting kita dikenal oleh Allah, meskipun tidak dikenal oleh manusia. Cukuplah bagi kita penilaian Allah. Sedekah yang banyak, tapi cukup kita dengan Allah. Saya tidak bilang sedekah yang sedikit. Insya Allah. Jangan takut ini renovasi masjid. Insya Allah tanggal 19 April mulainya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mendengar, mengikuti pengajian kitab Al-Hikam ini, saudara-saudaraku dimanapun berada, maka kita akan menyedekahkan harta kita untuk masjid yang kita cintai ini. Dan diniatkan oleh kita tidak lihat bentuknya, tapi lihat dalamannya. Ini masuk malakut. Bahwa kita bukan sedang membangun dinding-dinding masjid, tapi kita sedang menyiapkan agar orang merasa nyaman ketika sujud dengan Allah. Agar syiar Islam berkibar di tengah-tengah masyarakat nuansa Majasem khususnya ini. Sehingga yang kelihatan bukan tembok-temboknya, tapi kita menembus. Karena alam malakut itu tetap kita berada di dunia, tapi kita taroki naik. Tidak terjebak dengan yang lahir, tapi kita masuk ke alam batin kita. Sehingga kita tidak tergila-gila dengan yang zahir dan tidak memburu yang zahir, tapi kita kemas memburu yang batin dulu, baru kemudian yang zahirnya. Bersihkan hati dulu, baru kita beramal. Atau beramal tapi dalam rangka niatkan bersih hati kita, insya Allah amalan itu akan punya pengaruh ke dalam hati kita. Jangan pernah merasa bahwa saya nyumbang sedekah infak ke masjid ini sedikit, yang sedikit itu ketika terasa di hati, maka kita insya Allah akan tambah, karena ini akan menyalakan cahaya hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala sadatina kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah, Allahumma ya nur, ya Allah, Engkau cahaya yang menerangi alam langit, alam bumi dan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami indah di luar tapi gelap di hati kami. Ya Allah, kami ingin dikenal oleh-Mu, ya Allah. Meskipun manusia tidak mengenalku, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk membersihkan hati kami ini, agar kami semakin dekat dengan Engkau. Kami merasa cukup dengan penilaian, dan kami tidak butuh dengan penilaian manusia, ya Allah. Kabulkan permohonan kami, ya Allah, dengan penuh ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.